Selamat pagi hadirin yang terhormat. Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Ibu Dr. Alinda Medriazen, Ketua Badan Pengawal PPI Jepang beserta anggota, Ketua PPI Jepang beserta pengurus, Korda, Koordinator Daerah PPI Jepang, dan Komisariat PPI Jepang. Selamat datang di Sapporo, Hokkaido University, dalam acara Kongres PPI Persatuan Pelajar Indonesia se-Jepang yang ke-36 dan juga acara Formas Pekan Olahraga Mahasiswa se-Jepang. Saya akan memandu acara Kongres PPI ke-36 ini dan menghantar kita semua sampai kepada sidang PPI se-Jepang tahun 2016. Baiklah, untuk memulai acara Kongres PPI se-Jepang ke-36 pada hari ini, saya ingin mengundang hadirin yang terhormat untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara dengan sambutan dari Ketua PPI Hokkaido 2015-2016, Mas atau Bapak Shofa Erhat, sebagai Bapak. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bu Atas Pendidikan dan Kebudayaan Bu Alinda, Ketua PPI Jepang Mas Reza, Ketua PPI Jepang Mas Chandra, Ketua Korda Komsat, seluruh PPI Jepang atau yang mewakilinya. Terima kasih. Terima kasih, semoga dapat menjadi sapaan pembuka pada Kongres PPI Jepang ke-36 pagi hari ini. Saya Shofa, mewakili pelajar di Sapporo, Hakodate, Asahikawa, serta rekan-rekan yang sedang berkarya di Muroran, Kushiro, Horonobe, dan Wakana yang mengucapkan selamat datang. Selamat datang di Sapporo, Hokkaido, kota yang katanya merupakan tempat tujuan wisata terbaik di Asia versi majalah London. Dan saya sendiri belum pernah baca. Pagi hari ini saya cukup merasa senang dan bersemangat. Sebenarnya bukan karena acara kongres ataupun Formas PPI Jepang ini, melainkan karena kedatangan teman-teman di sini, Ibu Alinda, Bu Farida, Mas Reza, Mas Chandra,
untuk menjalin tali silaturahmi, membuat kami merasa bersemangat dan bangga menjadi bagian dari PPI Jepang. Bangga bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, Indonesia. Peserta kongres yang saya hormati, yang berbahagia juga semoga. Sejauh yang saya ketahui, PPI Jepang merupakan sarana untuk perhimpunan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di Jepang. Oleh karena itu, seyogyanya PPI Jepang dapat menjadi wadah atau sarana, rumah dialog dan rumah harapan yang dapat menampung aspirasi pelajar Indonesia di seluruh daerah di Jepang. Tantangan ke depan adalah mari kita bersama-sama memahami landasan aksi, landasan gerak, dan landasan bertindak PPI Jepang, baik yang mengarah kepada hal yang bersifat akademis, sosial, maupun kebudayaan. Melalui kongres inilah kita nantinya akan bersama-sama memahami pokok-pokok landasan tersebut. Peserta kongres yang saya hormati, yang baik hati, tampan-tampan, cantik-cantik, sama-sama. Izinkan saya mewakili panitia Ormas dan Kongres mengucapkan permintaan maaf karena terkait beberapa hal terdapat perubahan pada acara Ormas meliputi lokasi dan tempat perlombaan. Memang tahun ini agak sedikit berbeda. Kita melombakan beberapa fun games dan juga menyajikan agenda Sapporo City Tour yang juga menurut saya tidak kalah menarik. Di samping itu, pada hari ini juga selain kegiatan kongres dan Pormas ini, di Hokkaido University ini juga ada kegiatan lain yang bernama Huisa Sport Festival yang diadakan oleh Hokkaido International Student Association dan diikuti oleh seluruh elemen dan asosiasi mahasiswa internasional di kampus ini. Oleh karenanya, saya kembali lagi memohon maaf karena mungkin nantinya akan ada beberapa peserta atau maaf panitia di luar yang akan menghilang setelah makan siang. Terkait dengan makan siang, kami akan menyediakan lunchbox yang berupa masakan Indonesia yang menurut saya cukup lezat dan enak, cocok untuk lidah orang Indonesia. Yang merasa nggak enak ya bukan orang Indonesia. Jadi saya berharap tidak ada peserta kongres yang sedang berpuasa ataupun sedang diet pada hari ini. Sekaligus makan malam. Cocok. Jadi terakhir saya berharap acara kongres dan Pormas ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan tepat waktu. Jadi mungkin seperti itu dan sampai jumpa besok untuk acara Pormas. PPI Jepang kuat, mantap, tangguh sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maaf. Terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua PPI Hokkaido 2016-2017. Berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua PPI Jepang. Ini mau dipanggil Bapak atau Mas? Om. Bapak Chandra Arif. Kalau saya Bapak saya nggak tahu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Sapporo, di Purbalingga. Juga dengan delegasi dari KBRI. Sebuah kehormatan untuk teman-teman bisa menyebut teman-teman juga di sini. Ini pada hari ini pengurus PPI Jepang 2016 berikan terima kasih dan mohon maaf untuk masa pelayanan yang harus diakhiri.
Saya nggak salah dibutuhkan. Harapannya rumah besar ini, silaturahmi ini terus terbangun. Dan kemarin kita sudah punya event yang support besar dari KBRI yang namanya Festival Kuliner dengan segala kekurangan kelebihannya, fun dan beyond expectation. Teman-teman Korda Komsat itu saya bilang beyond our expectation. Dengan dana yang seadanya membuat semeriah-meriahnya. Itu gratitude untuk semua teman-teman. Bukan hanya PPJ punya teman-teman. Ya. Dan harapan itu bahwa semangat itu juga yang berbuat. Untuk kongres ini selama bersidang prosesnya memberikan kontribusinya dibuat santai, dibuat asik. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Selama bersidang, sampai silaturahmi, sampai senang-senang. Yang produk Komsat yang belum sempat siaran di radio langsung list. Nah, ada direkturnya datang. Ya Bu ya. Besok udah pulang. Nah, jadi bisa langsung ikut siaran. Gitu. Dan terima kasih khusus kepada panitia pada hari ini yang menerima kita. Mau disesatkan dengan kedatangan kita. Sebenarnya ini saya ini datang ke sini karena undang Pak Lode dan promosinya Mbak Uta tahun lalu karena katanya Jetstar PP 10.000. Tahun lalu Sekali jalan itu. Sekali jalan. Kan lagi Jetstar itu di mana? Bulan Kogen. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chandra atas kepastiannya. Hadirin yang terhormat, berikutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara Kongres PPI Jepang ke-36 tahun 2016 oleh Ibu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Ibu Dr. Alinda Mutiazen. Di rumah itu. Terima kasih Mbak MC Abadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu yang dialokasikan untuk saya hanya 10 menit, jadi saya akan bicara ringkas dan singkat saja. Pertama-tama puji syukur tentunya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salam sejahtera untuk Rasulullah karena pagi ini kita dari berbagai kota dan daerah bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun isu taifun sedang melanda. Jadi kemarin ya lumayan deg-degan karena saya hari sebelumnya juga mengalami goncangan waktu ke Fukuoka. Tapi alhamdulillah kita semua selamat sampai di sini dan saya percaya Sapporo memang very attractive city. Mudah-mudahan tidak melenakan adik-adik yang sedang belajar ya karena begitu nyamannya di kota ini. Kemudian yang kedua tentunya saya bisa bilang ada adik-adik, ada anak-anak ya. Karena kalian ini seumuran anak saya semua rata-rata. Saya punya anak 4, punya anggota PPI 4 di rumah ya. Karena mereka semua mahasiswa juga. Hari ini saya bersyukur bisa berkumpul di antara anak-anak yang merupakan kader-kader terbaik bangsa. Tangan dulu dong untuk PPI Jepang. Kalau bersama sekolah di Jepang bukan hal yang mudah, penuh tantangan, mulai dari selection proses yang begitu ketat hingga proses kelulusan juga sama ketatnya, sehingga saya yakin yang ada di ruangan ini adalah kader-kader bangsa terbaik tentunya, apalagi juga yang menerima beasiswa baik dari pemerintah Jepang maupun dari pemerintah Indonesia, semua based on selection proses yang sangat kita ketahui sangat ketat. Jadi kalian adalah hasil seleksi alam terbaik yang tentunya amanahnya harus kalian jaga sebagai tugas utama kita sebagai pelajar. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang sambil masih dalam suasana HUT kemerdekaan RI ya, dan juga Idul Adha tentunya ada 2 message mungkin di dalamnya bisa kita petik.
bahwa kemerdekaan negara ini diraih oleh perjuangan para pemuda yang dulu tergabung dalam PPI di Belanda. Kebetulan kakek saya salah satu di antaranya. Jadi semangat berjuang melawan penjajah, untuk mengusir penjajah, kasarnya begitu ya, itu juga hasil perjuangan dari pemuda-pemuda yang mungkin dulunya seperti kalian juga gitu, yang menuntut ilmu di Belanda. Kemudian setelah kita pun merdeka, kita masih mau dijajah lagi, dan yang mengusir penjajah juga para pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar. Mungkin pernah dengar nggak sejarah itu ya? Tentara pelajar yang tergabung dan banyak menelan korban jiwa, termasuk salah satunya kakak ayah saya yang hilang di Surabaya, sampai sekarang tidak ketemu jenazahnya, tidak tahu kuburannya. Jadi perjuangan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan ini berdarah-darah, ya. Nah kita, tentunya saya juga mantan PPI Jepang dulunya, walaupun nggak aktif Mas Chandra, saya cuma aktifnya di PPI Todai ya, tempatnya anak buahnya Mas Kis. Jadi kita masih tetap harus berjuang ya. Kalau dulu kakek kita berusaha meraih kemerdekaan, kemudian generasi orang tua kita atau generasi paman saya, mungkin itu kakek kalian, jadi yang meraih kemerdekaan itu kakek Uyut, itu mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita mengisi kemerdekaan, kita harus akui bahwa kita belum berhasil ya mengisi kemerdekaan yang membawa negara kita menuju sebuah negara maju yang bisa sama sejajar misalnya dengan, nggak usah jauh-jauh lah, dengan Jepang kejauhannya, dengan Singapura sama Malaysia aja. Kita masih ketinggalan, itu harus kita akui. Artinya apa? Dan padahal kalian ketahui banyak loh yang sekolah luar negeri, nggak cuma kalian kan, angkatan saya banyak sekali, Amerika, Eropa, tapi ternyata kami belum mampu. Saya akui secara jujur, generasi saya belum mampu mengisi kemerdekaan sehingga bangsa kita bisa sejajar dengan negara-negara maju. Karena itu saya sebagai atas pendidikan dan kebudayaan sangat berharap kalian jangan meniru kesalahan yang telah dilakukan oleh angkatan saya. Saya boleh akui seperti itu. Banyak profesor, banyak doktor, tapi what we have done, ya kan, baru sebatas seperti ini, ya. Walaupun ada tentunya kemajuan, tetapi kita masih dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kita masih dengan masyarakat yang disparitas kaya dan miskinnya masih sangat tinggi. Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan keadilan yang harus diraih dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak salah satu isu Papua ini lepas karena mereka tidak merasa ada manfaatnya gitu gabung sama Indonesia. Yaitu banyaklah PR-PR bangsa itu. Kenapa saya utarakan ini? Artinya apa? Kalian yang sekolah kesini pasti punya intelijensia lebih, punya emotional stability juga tentunya yang lebih. Mbok Yao, ayolah kita bantu sama-sama pikirkan apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara kita. Karena biasanya omongan pemuda itu lebih didengar. Kan kita ketahui reformasi 98 juga bisa berhasil kita tumbangkan. Pak Harto juga berkat kekuatan mahasiswa begitu, dan saya juga saksi di antara sekian ribu orang yang ada di gedung bundar itu. Jadi kita harus berusaha ya. Kalau istilahnya anakku yang kebetulan masuk PPI Kansai karena masih KenQC di Kyodai, PPI itu jangan kayak OSIS lah gitu, oke? Karena kalau OSIS kan lebih berlatih teknis, berlatih berorganisasi, ya itu udah lewat lah masanya. Kalian di sini ada yang mantan ketua BEM, ada yang mantan ketua himpunan, aktivis kampus, udah lewat. Sekarang eranya kita mengisi dengan hal-hal yang kita merupakan duta bangsa, duta muda bangsa. Perkenalkan, saya Reza Akbar dari Dulu, BSI. Dan di sebelah saya adalah Mas Stefan. Mungkin Anda sudah tahu, paling keren sendiri di sini. Dari Kantu. Dan di sebelah saya tentunya tidak kenal lagi Pak Tua kita. Pak Uda. Pak Laude. Laude Muhammad Yasir. Muhammad Yasir. Kalau Laude itu di Sulawesi Tenggara. Banyak ya. Untuk itu acara saya persilakan kepada Pak Laude untuk bisa menyampaikan tentang aturan di dalam pemilihan
Presidium. 14, pasal 14. Sepakat? Pasal 15. Keputusan diambil dengan cara musyawarah atau mufakat. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bila ayat 2 tidak tercapai, keputusan dikembalikan kepada presidium.